Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ya guys sama aku Anis Nurlaili. Nah teman-teman, kali ini aku mau coba share ke teman-teman gimana sih caranya jualan produk NASA. Nah sebelum lanjut, jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe. Kita lanjut. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak ya yang sudah join NASA atau bahkan juga banyak banget yang belum join bis NASA. Karena mungkin mereka itu masih malu untuk berjualan produk NASA, atau mereka itu masih insecure, atau masih berpikiran kalau mereka itu gaptek jadi nggak bisa buat jualan produk NASA, atau mereka berpikiran kalau mereka itu temennya cuma sedikit jadi nggak bisa jualan produk NASA. Nah di sini aku bakalan share ke teman-teman bagaimana caranya jualan produk NASA. Nah di sini aku tulis ada 9 poin bagaimana caranya jualan produk NASA. Jadi tetap simak ya guys. Oke, kita lanjut. Yang pertama, nah yang pertama itu adalah kita harus punya mindset pede dalam berjualan. Jadi kita harus percaya diri dulu. Kalau kita nggak percaya diri, gimana kita mau meyakinkan konsumen? Ya nggak teman-teman? Jadi kita harus pede. Kenapa kita harus percaya diri? Nah, karena apa? Karena produk NASA itu yang pertama kualitasnya bagus, yang kedua sudah BPOM, dan yang ketiga sudah dikenal masyarakat luas. Jadi kita harus percaya diri terlebih dahulu. Gimana cara kita menimbulkan rasa percaya diri? Yang pertama, kita harus tahu manfaat produk apa yang kita jual. Nah itu penting banget ya guys, kita harus tahu. Karena apa? Karena kalau kita ditanya konsumen, kita harus bisa menjawab itu dengan jelas, detail. Jadi kita harus tahu manfaatnya. Yang kedua, harus tahu keunggulannya apa. Keunggulan produk NASA kita itu apa. Misalnya teman-teman mau jualan sabun jerawat yaitu EAAF ya. Jadi teman-teman harus tahu keunggulannya itu apa. Misalnya bisa menghilangkan jerawat, bisa mengurangi minyak berlebih. Jadi harus tahu keunggulan dari produk yang kita jual. Nah selanjutnya teman-teman juga harus tahu harganya. Itu sangat penting ya guys. Jangan sampai sudah tahu manfaatnya, sudah tahu keunggulannya, tapi teman-teman nggak tahu harganya. Jadi teman-teman kepedeannya bakalan menurun kalau teman-teman itu nggak tahu harga produk NASA. Jadi yang pertama harus percaya diri. Poin yang kedua, nah teman-teman, poin yang kedua yaitu menentukan produk yang kita jual. Jadi kita harus tahu apa aja produk NASA yang mau kita jual. Nah teman-teman tahu sendiri ya, kan produk NASA itu banyak banget macamnya. Ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, ada juga kosmetik, ada juga body care, produk kesehatan, ada juga produk kebutuhan rumah tangga. Jadi banyak banget teman-teman tuh harus tahu produk mana yang mau teman-teman jual. Mungkin teman-teman biasanya cari gampangnya ya, memberikan brosur atau katalog kepada teman kita. Misalnya gini, kamu aku kasih katalog, kamu aku pinjami katalog, nanti kamu baca, kalau butuh kamu hubungi aku. Biasanya kayak gitu. Kalau menurut aku itu kurang efektif ya guys. Coba posisinya itu dibalik, kalau kita yang dikasih katalog atau brosur. Kalau kita nggak butuh-butuh amat, bisa jadi kita nggak baca atau nggak lihat ya kan. Jadi mungkin kalau kita dikasih katalog, sebagian besar itu kita nggak beli karena kita nggak merasa butuh. Beda lagi kalau kita menjelaskan produk yang mereka butuhkan. Misal nih ya, misal kita punya Pak D yang sawahnya itu luas banget, atau punya sawah. Nah kita bisa banget buat promosiin pupuk NASA ke Pak D kita. Ada PUC NASA, ada Hormonic, ada PVR. Nah itu produk dari pertanian. Terus kita punya Bude yang
orangnya itu suka make up misalnya. Nah, dari situ kita bisa nih promosiin atau kita bisa tawarkan produk kosmetik dari produk NASA. Misalkan lipstick, ada Moreskin, ada Lucky, atau bedah, ada elf powder, ada baby cushion. Jadi kita itu harus tahu produk apa yang mau kita jual. Atau kita punya tetangga yang punya anak ya mungkin kurang nafsu makan, bisa kita kasih madu kids. Jadi kita tahu produk apa yang mau kita jual. Nah, kalau kita dapat konsumen dari orang yang nggak kita kenal, kita harus tanya dulu keluhannya itu apa. Nah, baru kita bisa ngasih produk NASA kita. Nah, kalau menurut aku, kasih pilihan-pilihan untuk mereka memilih sendiri. Misal dari harga yang termurah, menengah, dan juga harga yang lebih mahal. Nah, dari situ mereka bisa pilih mana yang menurut mereka itu bisa mereka beli. Jadi itu tips buat aku biar teman-teman bisa jualan produk NASA sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke. Poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga yaitu menentukan target market kita. Sangat penting ya buat teman-teman menentukan target market teman-teman. Nah, misalnya nih, kita punya tetangga, kita lihat tetangga kita itu adalah seorang ibu rumah tangga atau pekerja. Karena penting banget membedakan produk mana yang mau kita jual. Misal nih, tetangga kita itu seorang ibu rumah tangga, nggak kerja misalnya. Nah, dia kepengen langsing, bisa kita kasih SBMN atau kita kasih HWT. Nah, seperti itu. Kalau tetangga kita itu seorang pekerja, dia kepengen langsing misalnya, bisa kita sarankan untuk minum D2. Jadi kita harus tahu target market kita. Jangan sampai tetangga kita atau orang sekitar kita itu mengklaim produk NASA itu mahal gara-gara kita nggak tahu nih gimana cara mengetahui target market kita. Nah, mungkin kita ada teman adik kita yang masih sekolah nih, dia itu mau langsing. Nah, jangan sampai kita langsung nyaranin, "Dek, kamu beli aja deh tuh." Pasti dia bilang, "Ah mbak, enggak itu kan mahal." Pastinya bilang gitu ya guys, karena dia masih pelajar, uangnya masih minta orang tua. Kita bisa nyaranin SBMN. Nah, kayak gitu. Jadi sesuai dengan kantong mereka. Itu poin yang ketiga, teman-teman harus benar-benar mengetahui target market teman-teman. Poin yang keempat. Nah, poin yang keempat yaitu menentukan target konsumen. Itu juga penting ya guys. Kepada siapa kita harus menawari produk NASA. Bisa ke kakak, adik, temennya kakak, temennya adik, teman sekolah, SMP, SMA, atau bahkan temen TK, temennya temen kita, ke bude, ke Pak D, ke tetangganya tetangga kita, atau saudaranya tetangga kita. Itu banyak banget yang mau kita tawari produk NASA. Nah, saking banyaknya kita harus bisa membuat list konsumen. Nah, teman-teman, itu juga penting ya, kita membuat list konsumen. Karena apa? Karena kebanyakan itu kita lupa siapa aja yang mau kita tawarin produk NASA. Hal yang semacam itu bisa jadi kita lupakan. Nah, biasanya kalau kita sudah lupa siapa aja yang mau kita tawarin, kita jadi mikir, aduh siapa lagi ya yang mau kita tawarin. Kayaknya udah semua tuh kita tawarin, jadi kita bingung atau kita lupa. Jadi teman-teman, setidaknya teman-teman harus mempunyai list konsumen juga ya guys. Nah, kalau kita sudah punya list konsumen, kita tahu nih produk apa yang mau kita jual. Misal nih ya, misal aku nulis daftar nama Mbak Astrid. Oh, Mbak Astrid ini ibu rumah tangga, jadi dia itu punya anak yang males maem atau nggak suka lah kayak jajan-jajan atau nyemil. Nah, kayak gitu kita bisa tawarkan produk NASA yaitu madu kids. Nah, contohnya kayak gitu. Terus aku lihat daftar lagi nih, oh ada Mbak Eli. Mbak Eli ini adalah pegawai kantoran. Jelas ya kalau Mbak Eli itu pegawai kantoran, ketemu orang banyak, jelas perawatannya juga lebih banyak daripada kita ya.
misal ibu rumah tangga. Nah kayak gitu kita bisa nih kasih atau tawarin produk NASA, misal lipstick, baby cushion, amote, detu, mungkin dia kepengen langsing. Nah kayak gitu teman-teman, jadi kita harus tahu siapa aja yang mau kita tawarin dan kita membuat list daftar nama. Itu sangat penting agar kita nggak lupa ya guys, siapa aja yang mau kita tawari produk kalau kita punya list daftar konsumen. Untuk poin yang kelima yaitu menentukan target jualan setiap bulan. Loh mbak, katanya di NASA nggak ada target. Iya guys, memang di bisnis NASA itu nggak ada target penjualannya. Jadi terserah teman-teman mau jualan seperti apa atau mau jualan berapapun, itu terserah teman-teman. Nggak ada yang namanya target untuk jualan di bisnis NASA. Nah, tapi kalau kita nggak punya target, coba deh teman-teman pikir, kalau kita nggak punya target, jelas kita itu kayak ibaratnya pasrah lah. Kalau kita mau closing alhamdulillah, nggak closing ya nggak apa-apa. Terus kalau ada yang closing kita orderkan ke stokis, kita dropship. Nah kayak gitulah ibaratnya kalau kita nggak punya target. Jadi mau kita jualan atau nggak jualan ya wes nggak apa-apa, terserah aku, kan aku nggak punya target. Nah seperti itu kalau kita nggak punya target buat jualan di bisnis NASA. Nah kalau saran aku, kita harus mempunyai target setiap bulannya. Kita mau penghasilan berapa juta nih dalam sebulan. Misal kita mau satu bulan aku mau dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta dari produk NASA, dari jualan produk NASA, itu bisa banget ya guys kalau teman-teman mau mentargetkan jualan teman-teman dalam satu bulannya. Misal nih aku mau mentargetkan satu bulannya itu 1.350.000, jadi aku jualan berapa nih? Nah kayak gitu teman-teman, itu mentargetkan diri sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau jualan crystal egg, mau fokus jualan crystal egg, jadi teman-teman harus sebulan itu menjual 15 crystal egg agar teman-teman mendapatkan laba senilai 1.350.000 dalam satu bulan. Nah untuk saran aku, kalau teman-teman kepengen target teman-teman itu terpenuhi ataukah target teman-teman itu banyak, teman-teman pilih produk yang labanya lebih besar. Itu bakalan teman-teman cepat untuk mencapai tujuan target teman-teman. Jadi harus mempunyai target sendiri agar teman-teman bisa lebih maksimal menjalankan bisnis NASA. Nah, kalau teman-teman nggak punya target sendiri, gimana mbak hasilnya? Kalau teman-teman nggak punya target sendiri atau ngambang, itu pastinya teman-teman punya pikiran yang aneh-aneh. Kalau lagi sepi, kalau lagi nggak ada orderan, itu biasanya teman-teman menyalahkan bisnis NASA. Bisnis NASA itu susah, bisnis NASA itu jualannya ribet, susah, atau kayak gimana. Karena apa? Karena teman-teman nggak punya target diri sendiri. Jadi ya berjalan apa adanya. Kalau nggak closing ya nggak apa-apa. Nah itu maksudnya teman-teman ngambang gitu aja loh guys. Jadi harus mempunyai target diri sendiri. Selanjutnya poin yang ke-6. Nah teman-teman, poin yang ke-6 yaitu harus punya katalog atau brosur. Nah kayak gini teman-teman brosurnya. Nah ini itu sudah lengkap banget ya guys. Ada pertanian, peternakan, perikanan, kecantikan, dan juga kebutuhan rumah tangga pun juga sudah lengkap ya untuk brosurnya. Jadi teman-teman itu wajib punya brosur. Dan jangan lupa untuk ditaruh tas, dibawa kemana-mana. Bisa juga dibawa pas kumpul teman, atau pas lagi kondangan, atau pas lagi ketemu teman lama. Itu bisa banget bawa brosurnya. Jangan sampai teman-teman lupa ya guys. Nah meskipun di era sekarang brosur atau katalog itu sudah nggak begitu efektif atau efisien, karena banyak media sosial seperti Facebook, Instagram atau lainnya itu bisa kita buat jualan produk NASA, tapi tetap teman-teman harus punya yang namanya katalog atau brosur, karena itu penting banget ya guys. Jangan lupa untuk beli, karena itu adalah investasi teman-teman saat berjualan produk NASA. Selanjutnya yaitu poin yang ke-7. Nah poin yang ke-7 yaitu harus branding
di media sosial. Penting banget ya teman-teman untuk branding di media sosial, karena itu menjelaskan atau menceritakan gimana kita larisnya berjualan bisnis NASA. Jadi jangan sampai teman-teman itu silent di sosial media, karena itu sangat penting banget ya guys. Jangan sampai teman-teman bosen untuk bercerita di media sosial kalau teman-teman itu laris atau teman-teman itu berjualan bisnis NASA. Jadi teman-teman harus setiap hari, kalau bisa itu sehari 2 kali, 3 kali teman-teman itu menjelaskan manfaat atau mengupload testimoni produk NASA. Dan jangan lupa juga untuk diselingi kegiatan kita sehari-hari. Karena apa? Karena kalau kita jualan aja di media sosial itu bakalan bosen yang lihatnya. Jadi kita harus selingi kegiatan kita sehari-hari gitu ya guys. Nah, kalau kita jualan di media sosial itu pasarnya luas guys. Jadi nggak cuma tetangga kita, saudara kita, atau teman-teman kita, tapi orang yang nggak kita kenal pun juga bakalan tahu kalau kita itu jualan produk NASA. Misal kita tiap hari bikin story di Facebook, kan sekarang di Facebook juga ada story-nya. Jadi kita bisa memanfaatkan story Facebook atau story WA. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus terus bercerita tentang produk NASA. Jangan sampai bosan untuk bercerita tentang bisnis NASA atau produk NASA setiap harinya. Selanjutnya poin yang ke-8. Nah poin yang ke-8 yaitu hindari hutang piutang. Nah teman-teman perlu digarisbawahi, jangan sampai teman-teman menghutangkan produk NASA ke siapapun ya guys. Karena itu apa? Karena itu sangat merugikan kita sendiri. Ya kalau mereka mau bayar langsung atau bayarnya itu nggak ribet. Kalau ribet gimana? Nah teman-teman tahu sendiri kalau bisnis NASA, kalau modal NASA itu muter uangnya. Jadi kalau bisa itu jangan pernah menghutangkan produk NASA ke siapapun. Nah, resiko kita menghutangkan produk NASA ke siapapun itu, yang pertama modal kita akan terhambat ya teman-teman. Itu jelas kalau kita menghutangkan produk NASA, yang pertama modal kita itu bakalan terhambat. Nah yang kedua, kita capek nagih yang akibatnya komunikasi kita menjadi merenggang. Yang ketiga, resiko uang nggak balik. Itu kalau teman-teman mau menghutangkan produk NASA. Nah, kalau Mbak aku udah biasa nih ngutangin produk NASA ke teman-teman aku, tapi yang gitu Mbak, mereka bayarnya kayak disanggupin gitu aja. Nah teman-teman, kalau udah kayak gitu, coba deh teman-teman mending kalau ada yang mau order lagi, teman-teman itu jujur aja kalau uangnya itu muter. Kalau uang modalnya itu cuma sedikit, maaf ya Mbak, uang aku cuma sedikit buat modal bisnis NASA. Nah kayak gitu teman-teman, lebih baik jujur daripada teman-teman menghutangkan tapi modal teman-teman gak bisa muter. Jadi hindari hutang piutang untuk produk NASA. Selanjutnya poin yang ke-9. Nah teman-teman, poin yang ke-9 yaitu poin harus mengembangkan market. Jadi kita itu harus mengembangkan pasar kita ya guys. Kalau pasar kita nggak luas, otomatis penjualan kita juga bakalan sedikit. Nah untuk mengembangkan market itu biasanya teman-teman awal gabung 1 bulan pertama itu teman-teman banyak orderannya, bisa sampai 400 PV, 500 PV. Untuk yang bulan kedua biasanya omset menurun, udah 200 PV, 100 PV. Dan bulan selanjutnya juga gitu, bakalan terus menerus menurun kalau pasar kita nggak diluasin ya guys, atau nggak dikembangin. Jadi kita cuma jualan ke orang-orang yang sama juga. Misal nih kita jualan si A, kita jualannya lipstick, terus bulan depannya kamu nggak beli lagi ini juga ada nih produk yang baru juga lipstick tapi lebih elegan, lebih soft. Nah terus dia jawab, enggak produk yang aku beli di kamu kan masih ada. Nah kayak gitu teman-teman, kita menghindari hal semacam itu. Jadi kita harus memperluas target market kita ya guys.
meluaskan atau mengembangkan market kita. Bisa lewat media sosial, Facebook, Instagram, atau kita bisa juga promosi lewat TikTok. Itu bisa banget ya guys. Memanfaatkan media sosial kita untuk berjualan bisnis NASA. Jadi harus mengembangkan market kita juga. Jangan sampai kita punya Facebook, punya Instagram, itu cuma buat scroll-scroll aja, scroll-scroll nggak penting, komen negatif kepada orang, atau ibaratnya itu membuang-buang waktu kita hanya untuk melihat-lihat Facebook atau Instagram yang kurang bermanfaat. Jadi lebih manfaat kalau kita memanfaatkan media sosial itu untuk berjualan bisnis NASA. Oke teman-teman, itu adalah 9 poin gimana caranya jualan bisnis NASA agar teman-teman berjualan laris. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe agar aku bisa lebih semangat untuk membuat konten buat teman-teman. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.